Hanya dalam hitungan detik, seorang pria bermasker dan memakai helm membawa kabur motor gede yang terparkir di pusat perbelanjaan Senayan, Jakarta Pusat. Pencurian moge seharga Rp250 juta ini terjadi saat wanita muda pemilik motor sedang di kedai kopi di lantai 1 mal usai kegiatan bersama komunitas pecinta Harley. Saat hendak pulang ke rumah, korban mendapati moge miliknya yang tidak dikunci stang telah raib. Berbekal rekaman CCTV, polisi mendatangi sebuah mal di Bekasi, Jawa Barat. Moge tersebut didapati disembunyikan di antara barisan kontainer. Kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sepeda motor ini diparkir di lahan parkir yang disembunyikan di antara kontainer. Sehingga kami dapatkan sepeda motor ini kembali bersama dengan korbannya, melihat sendiri tanpa ada kekurangan satupun di sepeda motor ini. Untuk pelaku kami sudah identifikasi, kami akan lakukan pengembangan untuk mengungkap kasus ini dengan segera. Polisi kini memburu pelaku pencurian motor gede yang identitasnya sudah diketahui. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Bukit Duri kembali memanas. Warga merekam aksi tawuran dua kelompok pemuda di kawasan Bukit Duri Selatan, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa dini hari. Kedua kelompok saling serang menggunakan berbagai jenis senjata tajam hingga petasan. Warga berupaya membubarkan tawuran, namun gagal hingga akhirnya datang petugas dari Polres Metro Jakarta Selatan. Belum diketahui pasti apa penyebab para pemuda ini melakukan aksi tawuran. Akibat tawuran, seorang remaja terluka terkena anak panah. Jadi kita di RW 3 datang segelombolan diduga orang menyerang sampai di depan toko sini. Mereka melemparin bom molotov sama petasan. Namun direaksi baru sama anak. Padahal sudah ada dijaga polisi juga. Polisi diserang juga pakai petasan kembang api. Mereka kan gitu kan. Jadi terlalu berani juga. Memang sengaja menyerang kan gitu kan. Jadi akhirnya kita bereaksi terjadi tawuran. Tawuran di kawasan Bukit Duri kerap terjadi. Bahkan sehari sebelumnya dua kelompok remaja lain turut terlibat tawuran di tengah jalan hingga membuat kemacetan. Polisi dari Polsek Tebet yang mendapat laporan segera datang ke lokasi dan membubarkan massa. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Banyak sekali. Teror penyerangan kelompok geng motor yang diduga tergabung dalam geng motor utara tersebut terjadi di Jalan Andi Jema. Sasarannya adalah kerumunan warga di Kecamatan Rapocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam aksinya, para pelaku membekali diri dengan senjata tajam berupa parang, serta anak panah busur dan balok kayu. Satu orang menjadi korban akibat tertancap anak panah busur pada bagian dada sebelah kiri, hingga harus dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara, Kota Makassar, Sulawesi Selatan untuk mendapatkan perawatan medis lebih lanjut. Penyerangan di Jalan Landak, Lorong 9, di mana langsung melakukan penyerangan dan tidak ditahu orang dari mana melakukan penyerangan di sana. Sehingga warga di sana itu merasa keberatan mengejar pelaku. Akhirnya sementara dia mengejar pelaku, dia dikena busur dada sebelah kiri dan langsung dibawa ke rumah sakit. Aku katanya ada anak-anak di sini tuh lihat. Itu siapa lagi namanya? Tidak dapat. Ada dia berdiri duduk di atas motor. Oh begitu. Ada yang masalah sebelumnya? Ada, sebetulnya sudah masalah lama nih. Iya. Main bola. Gara-gara main bola. Dia tidak mau dikalah. Kaminya menyerang, dia panggil ini komplotan geng motor ini. Iya, karena Belum diketahui pasti motif di balik teror penyerangan kelompok geng motor, namun warga menduga motif di balik penyerangan itu karena satu di antara anggota geng motor itu tidak terima kalah dalam pertandingan sepak bola. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan.
Inilah detik-detik penangkapan 2 kurir narkoba di Jalan Cefes Hill, Ciantra, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pelaku yang mengendarai mobil jenis sedan putih ini berupaya hindari kejaran tim penyidik di Tipit Narkoba Barreskrim Polri. Kedua pelaku langsung dibekuk tanpa perlawanan. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan 2 koper biru berisi 20 bungkus sabu sebanyak 20 kilo dan 4 bungkus ekstasi dengan total 20.000 butir. Penangkapan ini merupakan hasil penyelidikan panjang sejak awal Oktober setelah polisi mendapatkan informasi masuknya narkotika dari Malaysia ke wilayah Cikarang. Kedua tersangka dijanjikan upah 50 sampai 100 juta rupiah oleh seseorang berinisial AY yang saat ini dalam pengejaran petugas jika berhasil terjual. Kedua tersangka bersama barang bukti saat ini sudah dibawa ke Direktorat Narkoba Barreskrim Polri untuk penyelidikan lebih lanjut. Tim Liputan iNews melaporkan. Tim gabungan Ditres Narkoba Polda Riau bersama Lanal Dumai menggeledah mobil yang ditumpangi pasangan kekasih di Pelabuhan Roro, Kota Dumai. Petugas menemukan bungkusan plastik kemasan teh berisi sabu di balik pintu dan lantai mobil. 30 kg sabu asal Malaysia itu sengaja disembunyikan sejoli di dalam mobil yang sudah dimodifikasi. Rencananya, sabu akan dibawa ke Palembang. Namun, perjalanan pelaku dihentikan petugas. Pasangan kekasih sempat berusaha kabur namun mobilnya tersangkut di perbatasan jalan pelabuhan. Sejoli, DE, dan LH berikut barang bukti dibawa ke Polda Riau untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil pemeriksaan, keduanya mengakui menjadi kurir narkoba dengan upah sebesar 5 juta rupiah per kilogram. Mereka telah menerima uang muka sebesar 15 juta rupiah. Kemudian kedua pelaku ini sempat menginap di Pulau Rempar, menunggu barang datang dari negeri seberang. Pasangan kekasih ini dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yoserizal melaporkan. Puluhan warga yang emosi menggerebek warung jamu di Jalan Mohtar, Sawangan, Depok. Penggerebekan dipicu keresahan karena diduga warung ini menjual minuman keras yang sering memicu tawuran. Hasil penggeledahan, warga menemukan puluhan botol miras dari berbagai jenis di balik rak jamu. Warga mengaku toko miras berkedok warung jamu ini kerap ramai dengan aktivitas mencurigakan. Pemilik toko digelandang untuk diperiksa di Polres Depok terkait izin penjualan miras. Pak, itu bos SMP mana telepon? Nggak mau angkat. Gimana? Nggak angkat. Cegah maraknya peredaran miras, polisi gencar melakukan patroli toko maupun warung jamu. Tim Liputan melaporkan. Ratusan murid SMA Negeri 1 Cimarga melakukan aksi mogok sekolah di Kabupaten Lebak. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes karena salah satu siswa ditampar kepala sekolah akibat ketahuan merokok. Selain menggelar aksi mogok sekolah, murid-murid juga membuat spanduk bertuliskan, "Kami tidak akan sekolah sebelum kepala sekolah dilengserkan." Kejadian ini pun tengah viral dan menuai pro kontra warganet. Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Cimarga, Dini Fitria mengatakan, kejadian berawal saat salah satu murid ditegur karena ketahuan merokok saat kegiatan Jumat bersih. Namun saat ditegur, sang murid menyangkal merokok. Berpapasan dengan mata saya, matanya dia. Di tangannya rokok ngebul. Lari dia. Ngerokok kamu? Saya nggak padanya ya Pak ya. Ngerokok kamu? Lari ke sini. Ke sini. Saya kejar. Saya kepek tapi nggak ada rena kaca. Kepek ini spontan lah. Sementara itu orang tua murid yang ketahuan merokok menyatakan akan melaporkan kasus ini ke polisi dan berharap kepala sekolah diberi ganjaran setimpal.
Saya mah nggak ikhlas, nggak ridho anak saya sampai ditampar. Oh gitu. Iya. Terus tindakan apa Bu yang akan dilakukan oleh? Saya mah pengen ke jalur hukum pokoknya. Oh gitu. Iya, nggak terima. Usai insiden ini, pihak sekolah sudah berkomunikasi dengan komite sekolah dan juga orang tua murid. Sementara saat ini kondisinya sudah mulai kondusif. Inilah video yang viral di media sosial. Seorang pria bergulat dengan sejumlah warga di atap rumah yang berada di kawasan Ancol Selatan, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Seorang pria yang berinisial AS babak belur setelah dikeroyok warga. Arif Sugiono, pengurus RW, mengatakan sebelumnya AS mendatangi salah satu rumah warga untuk mencari seseorang yang berhutang kepadanya. Namun orang yang dicari tidak berada di tempat. Pelaku malah bertemu dengan seorang mantan rekan kerja yang pernah berselisih dengannya. Pertemuan tersebut memicu adu mulut dan kemudian saling pukul. Di tengah keributan, warga berteriak maling dan mengejar pelaku hingga menaiki atap rumah warga. Setelah berhasil ditangkap, AS diserahkan ke pihak kepolisian. Kejadian ribut itu, kita bawa, kita enak Pak orangnya. Kita rangkul, negosiasi, ayo turun. Sebelumnya itu ada surat teriakan maling-malingnya Pak? Sebelumnya ada teriakan maling-maling dari situ awalnya. Hingga kini kepolisian dari Mapolsek Tanjung Priok masih melakukan penyelidikan terhadap kasus ini. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim mengaku menerima keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menolak pra-peradilan dirinya. Nadiem pun memohon doa agar penanganan kasusnya bisa berjalan lancar. Ia menyatakan siap untuk menjalani proses hukum yang tengah berjalan. Sudah mulai masih pemulihan, mohon doanya kepada semua. Saya siap menjalani proses hukum, tapi terima kasih untuk semua dukungan-dukungan dari pihak guru dan ojol. Sekali lagi terima kasih, mohon doa. Ya, mohon doa saja, saya menerima hasilnya. 1. Menolak permohonan pra-peradilan pemohon. 2. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah nihil. Sebelumnya, Hakim Pra-Peradilan I Ketut Darpawan menolak seluruh permohonan yang diajukan tim kuasa hukum Nadiem dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari Senin lalu. Hakim menyebut bahwa penetapan tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook sah menurut hukum. Tim Liputan iNews melaporkan. Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS jadi sorotan karena beban utangnya mencapai 116 triliun rupiah. Superholding BUMN Danantara telah mencari cara meringankan pembiayaan proyek ini termasuk opsi meminta dukungan dari APBN. Meski hingga kini belum ada permintaan resmi dari Danantara kepada Kementerian Keuangan. Sementara Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa menolak menggunakan APBN untuk membayar utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Purbaya menyatakan proyek kereta cepat Indonesia-Cina bukan tanggung jawab pemerintah, melainkan urusan BUMN. Saya nggak tahu, katanya itu kan sudah dikelola oleh Danantara kan. Danantara udah ngambil 80 triliun lebih dividen dari BUMN. Harusnya mereka beres dari situ aja. Malah bisa bagus kalau mereka bisa beres dari situ. Jadi kalau KPBN agak lucu karena untungnya ke dia, susahnya ke kita. Harusnya kalau diambil semua gitu. Sementara itu, pemerintah sedang mencari skema jalan keluar untuk membayar utang KCIC. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma sore tadi bersama dengan Menteri Luar Negeri Sugiono dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Kedatangan Prabowo disambut sejumlah menteri antara lain Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir, dan menteri lainnya.
Presiden Prabowo menyatakan bahwa dirinya dan juga 27 kepala negara lainnya melakukan penandatanganan dan perjanjian berkaitan dengan perdamaian di Gaza, Palestina. Dari Jakarta, Kevin Pakan-Novan Dwi, iNews melaporkan. Setelah pencarian selama 6 jam, tim SAR gabungan menemukan jasad pria yang tenggelam di Kali Angke, Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara. Sebelumnya pria yang diduga pencuri kabel tersebut menceburkan diri ke Kali Angke setelah dikejar warga saat terpergok beraksi di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Ya, untuk tim SAR gabungan tadi kita melaksanakan pencarian terhadap satu orang korban yang diduga tenggelam di Kali Angke ini. Kemudian kami lakukan menggunakan aqua eye untuk memastikan posisi lokasi korban dan juga penguatan dari saksi yang melihat posisi korban terakhir. Tidak ada kartu tanda pengenal yang ditemukan di jasad korban. Petugas selalu membawa jasad ini ke RSCM untuk diidentifikasi dan kepentingan autopsi. Kasus ini dalam penanganan Polsek Metro Penjaringan. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Kabar pengawas di Masjid Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur merekam pencuri pompa air beraksi. Awalnya pelaku masuk ke area masjid untuk memantau situasi, kemudian berpura-pura sholat ke dalam masjid. Setelah situasi aman, pelaku mulai memotong pipa paralon dan melepas pompa air menggunakan gergaji yang dibawanya. Kasus ini terungkap setelah takmir masjid setempat melaporkan ke polisi. Anak mas telu kotak mas. Pantar videonya. Telu nandi telu. Mungkin baru loro yo sebuto. Petugas unit reskrim Polsek Purworejo melakukan penyelidikan dan mempelajari rekaman kamera pengawas hingga berhasil menangkap pelaku. Geraji nih bro, siap geraji bro, kayak motong bro. Pelaku telah 6 kali mencuri pompa air di tempat ibadah di wilayah kota dan Kabupaten Pasuruan. Obeng isi ngempos barangan catut barang ini. Hasil curian dijual untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Betang, engkol. Betul, spesialis pencuri sanyo karena sudah 6 kali. Dan termasuk kota amal juga yang ada di masjid di wilayah kota di Polsek Purworejo. Sasarannya selalu tempat ibadah? Sasarannya itulah yang saya tidak habis pikir, tempat ibadah, dan yang bersangkutan ibadah juga di situ. Kemudian setelah ibadah melakukan pengamatan sekelilingnya, kemudian dilakukan pengambilan sanyo. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Oh, tapi sholat dulu. Tim Satreskrim Polresta Padang membekuk JL, 43 tahun, pria yang mencuri kabel tower telekomunikasi di Banuaran, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang. Pelaku ditangkap saat beraksi seorang diri. Polisi mendapati sejumlah barang bukti, mulai dari kabel yang telah dipotong hingga peralatan yang digunakan untuk melakukan aksi pencurian. Selain itu, pelaku juga sebagai DPO kasus pencurian ban dan velg mobil pada Agustus lalu. Amankan sewaktu korban melakukan percobaan pencurian kabel tower yang ada di tepatnya di Paralawe, Kecamatan Ubek. Setelah kita amankan, lalu kita interogasi, pelaku juga melancarkan aksinya mengambil ban dan velg dari sebuah mobil truk. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunanda melaporkan. Inilah detik-detik saat angin puting beliung merobohkan atap bangunan Stadion Gelora Penataran Blitar yang juga merupakan kandang tim PSBI Blitar pada Selasa sore. Bangunan atap stadion sepanjang 100 meter tersebut porak-poranda dihantam angin puting beliung yang disertai hujan deras.
Saat kejadian, angin puting beliung datang begitu cepat. Bangunan atap stadion tersebut jatuh dan menimpa area Taman Gelora Penataran. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Polisi telah memasang garis polisi dan proses evakuasi terus dilakukan BPBD Kabupaten Blitar. Ini kalau kita lihat, kalau 20 meter lebih nih. Lebih ya? Ya, 20 meter aja lebih. Terkait cuaca ekstrim yang kerap terjadi belakangan ini, masyarakat dihimbau untuk tetap waspada, terutama saat cuaca buruk seperti saat ini. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan melaporkan. Video amatir merekam saat hujan deras disertai angin ribut melanda kota Jember, Jawa Timur. Dahsyatnya terpaan angin seakan memporak-porandakan rumah warga. Akibat peristiwa ini, bapak dan anak tewas tertimpa serumpun bambu saat memberikan makan kambing di dalam kandang. Evakuasi korban berlangsung dramatis. Petugas gabungan harus memotong bambu untuk mengevakuasi jasad keduanya. Kedua korban kemudian dibawa ke kamar jenazah RSD Suban di Jember untuk diidentifikasi. Usai diidentifikasi, jasad bapak dan anak ini dibawa keluarga untuk dimakamkan. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Inilah video amatir saat seorang pekerja mencoba mencari tahu sebuah benda yang mengeluarkan asap putih di halaman kantor Pusat Kimia Farma, Jalan Budi Utomo, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Beberapa kali disentuh menggunakan obeng, benda mencurigakan tersebut mengeluarkan percikan api. Khawatir benda tersebut bahan peledak, aparat Polres Metro Jakarta Pusat yang menerima laporan langsung mendatangkan tim Jihandak Gegana Polda Metro Jaya. Dari hasil pemeriksaan dengan mendatangkan petugas PLN, dipastikan benda tersebut bukanlah rangkaian kabel. Namun polisi belum bisa memastikan benda tersebut merupakan bahan peledak atau jenis lain yang mudah terbakar. Tukang sedang membangun septic tank. Kemudian ketika sudah sampai kedalaman sekitar 1 meter, ada sebuah benda yang kalau kena gesek itu kemudian mengeluarkan percikan api dan berasap. Itu kemarin, kemudian dibiarkan. Nah, hari ini ketika mau melanjutkan, ternyata memang benda tersebut itu masih berasap kecil. Mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan, benda mencurigakan tersebut akan dievakuasi oleh tim Gegana. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Kebakaran melanda sebuah warung kelontong di Jalan Rawa Bebek, Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur, Selasa sore. Sejumlah warga panik dan berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung melokalisir api agar tak merambat ke bangunan lainnya. Kencangnya hembusan angin dan banyak barang mudah terbakar. Salah satunya beberapa tabung gas membuat kobaran api dengan cepat membakar bangunan. Bahkan uang tunai senilai 50 juta rupiah yang berada di dalamnya turut terbakar lantaran tidak sempat diselamatkan. Kebakaran diduga akibat adanya korsleting arus pendek listrik. Kemungkinan diduga dari korsleting listrik. Dan di sini banyak tumpukan gas. Tidak ada korban luka maupun jiwa dalam insiden tersebut. Namun, kerugian ditaksir mencapai 150 juta rupiah. Di Jakarta, Rio Manik
melaporkan. Didampingi oleh Lembaga Bantuan Hukum Nur Hayati dan wasis suaminya mendatangi kantor PLN di Jalan Wahid Hasyim, Jombang, Jawa Timur. Kedatangannya di kantor PLN untuk mempertanyakan alasan PLN memutuskan aliran listrik dan menetapkan denda 7 juta rupiah kepadanya. Pihak PLN membantah telah menuduh wasis dan Nur Hayati mencuri listrik. Menurut pihak PLN, petugas PLN menemukan adanya lubang kecil di bawah meteran listrik yang mengindikasikan adanya pelanggaran. Pihak PLN telah memberikan kelonggaran kepada Nur Hayati agar membayar denda tersebut dengan cara dicicil. Pemeriksaan didampingi oleh pelanggan juga dan ada pendamping dari Polres atau kepolisian, itu ditemukan KWH meter berlubang seperti itu. Jadi KWH meter berlubang tersebut tidak standar sehingga diamankan. Sehingga diamankan, otomatis kan dibawa barang bukti tersebut. Terhadap penolakan PLN untuk menghapus denda yang ditetapkan, Nur Hayati mengaku kecewa. Nur Hayati akan kembali bersurat secara resmi untuk meminta penghapusan denda. Sebelumnya, Nur Hayati dan keluarganya syok usai aliran listrik di rumahnya tiba-tiba diputus oleh PLN dengan alasan ditemukan lubang di bawah meteran pada awal Agustus 2025 lalu. Lubang tersebut diindikasikan oleh PLN sebagai pelanggaran. Karena syok dan tertekan, ibu dari Nur Hayati beberapa hari kemudian meninggal dunia. Nur Hayati dan wasis suaminya mengaku bingung karena merasa tidak pernah membuat lubang di bawah meteran listrik di rumahnya. Penyelidikan kasus kematian terapis Delta Spa berinisial RTA terus dilakukan penyidik unit PPA Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Penyidik telah menyerahkan sampel organ tubuh korban guna memastikan penyebab kematian korban. Selain itu, polisi telah menjadwalkan pemanggilan pemilik Delta Spa untuk mengetahui sistem perekrutan terapis. Penyidik juga menjadwalkan pemanggilan terhadap petugas Dinas Catatan Kependudukan Sipil Indramayu, Jawa Barat guna mencari tahu usia asli korban. Sudah kita lakukan, antara lain yang pertama adalah kita sudah mengirimkan undangan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait seperti pemilik, kemudian orang yang melakukan rekrutmen, kemudian kita juga sudah bersurat dengan Dukcapil Indramayu terkait pastinya identitas korban tersebut. Kemudian terakhir kemarin kami sudah mengirimkan sampel dari toksikologi, organ-organ untuk kita cek toksikologi dari korban. Nanti menunggu hasil itu dulu dari Puslapfor, kemudian nanti dapat disimpulkan oleh Rumah Sakit Polri terkait penyebab kematian dari korban seperti apa. Dari hasil pemeriksaan medis sementara, korban tidak meninggal dalam kondisi hamil dan belum pernah hamil. Dari Jakarta Selatan, Helmi Sajengbati, iNews melaporkan. Kasihan karyawan-karyawan di Gorontalo Utara yang ada digaji 600.000, 700.000. Kami minta segera. Deninda Khairunisa, seorang anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara, Gorontalo, menunjukkan gestur diduga mencibir pendemo saat menyampaikan aspirasi di depan kantor DPRD pada Senin kemarin. Ia tersenyum sinis dan memanyunkan bibir ketika salah satu orator tengah berpidato menyuarakan tuntutan rakyat. Aksinya itu dinilai publik tidak menghormati masa aksi. Bahkan ekspresi Deninda memicu kecaman dari warganet usai video tersebut viral di media sosial. Menanggapi aksinya yang viral, Deninda membantah tudingan mengejek hingga meremehkan pengunjuk rasa. Ia menyayangkan video itu dipelintir sehingga menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat dan memohon maaf kepada publik. Pas saat itu juga sementara berlangsung ya orasi itu, tapi aku menunjukkan ada di belakang situ dan nanti diwawancara aja deh gitu karyawanku, orangku, mereka ada di belakang situ, di belakang mobil. Terus dia menunjukkan kayak maksudnya orang ada di sini begitu untuk gini lah. Jadi makanya aku berekspresi kayak gitu. Deninda Khairunisa berharap polemik di tengah publik bisa segera mereda sehingga fokus dalam persoalan aspirasi masyarakat.
Dari Gorontalo, Nur Faizila Hasan, iNews melaporkan. Puluhan siswa SMP Negeri 1 Cisarua Kabupaten Bandung Barat diduga alami keracunan usai mengkonsumsi makanan bergizi gratis Selasa siang. Para siswa keracunan diduga usai mengkonsumsi MBG dengan menu daging ayam. Data sementara ada 53 siswa yang mengalami keracunan. 27 siswa dilarikan ke puskesmas dan rumah sakit terdekat lantaran mengalami gejala mual, muntah, dan pusing. Itu saat ini memiliki gejala berat dengan keluhan yang sesak dan segala macam. Itu ada beberapa juga yang mengalami asma. Jadi ada yang asma juga, jadi dia kayak seperti panik, kemudian dia jadi sesak. Sementara itu, jumlah siswa SMP 1 Boyolangu, Tulung Agung yang diduga mengalami keracunan usai menyantap MBG bertambah menjadi 61 siswa. Pihak sekolah mengaku menu yang dibagikan berasal dari SPPG penyedia baru dan menemukan perbedaan pada kemasan serta aroma makanan yang dibagikan. Kasatgas Percepatan Program MBG Tulung Agung Bagus Kuncoro menyatakan pihaknya fokus pada penanganan siswa yang mengalami gejala keracunan. Mungkin ada ke BGN 100% dia melihat dari BG-nya karena itu binaan dari BGN. Nah kita sebagai Satgas, saya pengen membantu supaya program ini dapat lancar. Nah ini ada seperti ini ya kita lihat dulu di mana yang nanti kesalahannya. Pemerintah daerah melakukan uji laboratorium terhadap sampel makanan untuk memastikan penyebab pasti dugaan keracunan itu. Dari Bandung Barat dan Tulung Agung, Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang ibu hamil yang hendak melahirkan terpaksa ditandu dengan berjalan kaki sejauh 7 km di Desa Bonto Somba, Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Ibu hamil ini tidak dapat langsung dievakuasi lantaran jalan di desa menuju ke Puskesmas Tompo Bulu rusak parah. Warga pun saling bergantian memikul hingga ke tempat yang biasa dilalui oleh kendaraan. Menandu warga yang hendak bersalin maupun warga yang sakit untuk mendapatkan perawatan medis di puskesmas sudah beberapa kali terjadi. Bahkan buruknya jalan di wilayah itu sudah puluhan tahun terjadi dan belum tersentuh oleh pembangunan kabupaten. Karena jarak dengan medannya yang cukup berat, makanya kami tiba kurang lebih jam 10 lewat dan kami langsung menjemput. Namun kami terkendala di jalan dengan jalan yang begitu ekstrim, dengan mobil juga yang tidak ada tempat untuk berbaring, di mana pasien kesakitan di jalan. Untuk kembali pulang ke rumahnya, ibu yang telah melahirkan ini harus berjalan kaki sejauh 7 km dengan menggendong bayinya yang baru saja dilahirkan. Sejak hari pertama kesepakatan gencatan senjata berjalan, total sudah 20 orang sandera diserahkan Hamas kepada Israel melalui Komite Palang Merah Internasional. Sebelumnya, kelompok pertama yang terdiri dari 7 orang sandera diserahkan pada Senin pagi waktu setempat. Sementara kelompok kedua yang terdiri dari 13 orang sandera diserahkan beberapa jam kemudian. Usai dibebaskan Hamas, para sandera dijemput oleh tentara Israel. Terlihat iring-iringan kendaraan militer yang membawa sandera disambut oleh para kerabat. Sementara itu, sebagai imbalannya Israel akan membebaskan hampir 2.000 sandera Palestina yang ditahan di penjara-penjara mereka. Salamuhum. Aku say. Pengendara sepeda motor tergeletak di tengah jalan usai terlibat kecelakaan dengan bus di Jalan Raya Juanda, Kota Bogor.
Kedua korban yang merupakan perempuan mengalami luka cukup parah di dada dan kepala. Diduga kecelakaan terjadi akibat pengendara motor menyenggol bus yang melaju dari arah Tugu Kujang menuju Warung Jambu. Tadi saya nggak tahu Pak, tahu mobil si motor itu udah tabrak aja pas ada spion, nggak jatuh itu orang. Motornya itu satu arah atau apa? Satu arah dengan pengendara motor itu. Ya satu arah Pak, cuma saya nggak tahu persis ya kondisi motornya itu. Tahu persisnya nggak jatuh aja. Adanya 2 orang, 2 ibu-ibu kemungkinan di atas umur 50. Satu korban dibawa ke pinggir kemungkinan oleh warga. Saya tanya, saya sampaikan ke beliau, ada luka cukup parah di kepala. Korban sedikit amnesia. Warga yang berada di lokasi langsung mengevakuasi kedua korban ke rumah sakit terdekat. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Ratusan mahasiswa baru dari MNC University sangat antusias mengikuti kuliah umum perdana yang menghadirkan co-CEO MNC Group yang juga CEO iNews Media Group Angela Tanusudibyo sebagai pembicara. Pada kuliah umum dalam rangka pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru tahun akademik 2025-2026 ini, Angela menekankan pentingnya mahasiswa memiliki 5 keterampilan non-teknis atau soft skill untuk menghadapi berbagai tantangan zaman. Skill is very important dan harus diterapkan sedini mungkin. Bagaimana kita punya critical thinking, bagaimana kita bisa punya karakter yang mudah untuk beradaptasi, bergaul dengan segala lingkungan, ya kan? Bagaimana kita juga punya leadership yang fokus kepada purpose, ya kan? Dan bagaimana di era digital ini kita memiliki empathy. Kuliah umum MNC University juga bertujuan untuk memberikan pengembangan intelektual, inovasi terhadap bangsa, berperan aktif terhadap masyarakat, serta bela negara dalam menjaga persatuan dan nilai kebangsaan. Tentunya adalah berani berbuat atau memberikan aksi nyata, apapun bentuknya, sekecil apapun, itu dia harus berani. Jadi selama dia bisa mengerjakan yang kecil, terus disampaikan, ditularkan, itulah bela negara yang paling efektif. Siswa, terutama yang generasi muda saat ini, harus siap dengan cepat menghadapi perubahan yang sangat cepat. Harus agile, harus adaptif, dan harus cinta bangsa. Dan siap berbakti buat negara. Kemampuan beradaptasi sangat penting dimiliki oleh para generasi muda, mengingat pesatnya perubahan zaman dan perkembangan teknologi, termasuk penggunaan kecerdasan buatan dalam proses kerja di berbagai negara. Tim Liputan iNews melaporkan. Menginjak usianya yang ke-11 tahun, Partai Perindo komitmen membangun kepercayaan masyarakat melalui beragam program pro-rakyat. Kader partai yang dikenal Partai Kita ini juga terus didorong menjaga integritas dan transparansi dalam setiap kebijakan yang diambil. Hal ini disampaikan Ketua DPW Partai Perindo Sulawesi Tengah saat merayakan HUT ke-11 Partai Perindo di kantor DPD Partai Perindo Kota Palu, Sulawesi Tengah bersama pengurus DPD dan kader anggota legislatif. Dalam rangka momentum di hari ulang tahun ini, konsolidasi kesiapan struktur semakin dimasifkan. Alhamdulillah Sulawesi Tengah tinggal Banggai dan Banggai Laut yang belum dirampungkan, dan kami sudah mengirim 1 petugas koordinator Dapil. Selain syukuran, juga dilaksanakan pengarahan serta pemantapan struktur partai guna meraih lebih banyak lagi kursi legislatif di tahun pemilu 2029 mendatang. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Jamie Hendrik, iNews melaporkan.